kalian suka mengenang masa lalu? Nah, kalau suka, mari kita sama-sama mempelajari masa lalu sejarah Indonesia. Yuk simak video pembahasan berikut. Teman-teman tahu nggak sih sejarah demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia? Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Pada 1950, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara yang berdampak pada penerapan model demokrasi parlementer murni atau demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menekankan kebebasan individu serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan pemerintah. Setelah proklamasi kemerdekaan, negara masih menghadapi tantangan dan hambatan guna memenuhi alat perlengkapan negara yang sesuai dengan sistem pertahanan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Kabinet pertama. Dinamakan Kabinet Presidensial yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Kabinet pertama tidak berlangsung lama, tepatnya tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet yang kedua yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir memimpin hingga Kabinet keempat. Pada 3 Juli 1947, dibentuk lagi kabinet yang kelima yang dipimpin oleh Amir Syafruddin. Amir Syafruddin juga memimpin kabinet ke-6. Dan yang terakhir yaitu kabinet ke-7 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 22 Agustus 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Adapun beberapa program kerja yang telah dibuat oleh Kabinet Natsir. 1. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah. 2. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Berikut adalah program Dewan Benteng yang telah dibuat oleh Kabinet Natsir. Program Gerakan Benteng adalah kebijakan ekonomi pada masa Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai 1953 yang dicetuskan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo dengan tujuan melindungi dan mengembangkan pengusaha pribumi Indonesia melalui pemberian lisensi impor dan kredit modal. Meskipun akhirnya program ini dinilai gagal dan dihentikan pada tahun 1957. Tujuan program Gerakan Benteng yaitu membentuk kelas pengusaha pribumi, yang artinya memberikan kesempatan kepada pengusaha pribumi agar dapat berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional, dan mengurangi dominasi ekonomi asing, yang artinya mengurangi persaingan dari pengusaha asing dan etnis Tionghoa yang lebih dulu kuat dalam bisnis. Selain itu, Kabinet Natsir juga membentuk perekonomian, yaitu perekonomian Kabinet Natsir berfokus pada program Benteng atau Plan Sumitro, sebuah rencana yang digagas oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo untuk mentransformasi struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program ini bertujuan menumbuhkan dan membantu pengusaha pribumi yang bermodal lemah melalui pemberian kredit dan bimbingan, agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada pengusaha asing. Kemudian, adakah pergolakan politik dan kegagalan diplomasi? 1. Kegagalan diplomasi Irian Barat, yaitu perundingan dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah status Irian Barat yang mengalami jalan buntu dan belum berhasil. 2. Mosi Hadikusumo, yaitu PNI mengeluarkan mosi untuk mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950
yang mengatur pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. 3. Mosi tidak percaya karena tidak setuju dengan mosi Hadikusumo dan ketegangan politik. Parlemen kemudian menyampaikan mosi tidak percaya dan akhirnya mengarah pada penyerahan mandat Kabinet Natsir. Setelah berakhirnya Kabinet Natsir dan dilanjutkan dengan Kabinet Sukiman Wirjosanjojo adalah kabinet yang dipimpin oleh Sukiman Wirjosanjojo dari Partai Marsumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada periode 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Adapun kebijakan dari Kabinet Sukiman Wirjosanjojo, yang pertama, politik luar negeri bebas aktif, yaitu menjalankan diplomasi internasional yang independen. Yang kedua, pengembalian Irian Barat, upaya mengintegrasikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Ketiga, kemakmuran nasional, yaitu fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat. Yang keempat, penegakan hukum, yaitu menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum. Adapun program yang dilakukan Kabinet Sukiman yaitu keamanan, menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, sosial ekonomi, yaitu membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat, termasuk memperbarui hukum agraria sesuai kepentingan petani. Adapun perekonomian dari Kabinet Sukiman Wirjosanjojo. Pertama, rencana kemakmuran nasional, yaitu Kabinet Sukiman berupaya membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Kedua, pembaruan hukum agraria, yaitu upaya memperbarui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Ketiga, pengembangan usaha kecil. Kabinet Sukiman memperhatikan usaha memajukan perusahaan kecil untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Keempat, stabilisasi ekonomi, berusaha meningkatkan stabilitas ekonomi dalam konteks negara yang baru merdeka dengan berbagai tantangan seperti inflasi dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Adapun pergolakan yang terjadi pada Kabinet Sukiman Wirjosanjojo. Pertama, kritik dari parlemen, yaitu Kabinet Sukiman menghadapi gugatan dan kritik keras dari anggota parlemen DPR terkait ke beberapa kebijakan termasuk isu MSA. 2. Konflik internal koalisi, yaitu koalisi antara Mas Yumi, Partai Sukiman dan PNI mengalami ketegangan internal yang mempengaruhi stabilitas kabinet. Ketiga, tekanan sosial dan ekonomi, yaitu masyarakat menghadapi berbagai masalah ekonomi seperti inflasi, ketimpangan sosial dan kesulitan hidup yang menambah tekanan pada kabinet. Setelah berakhirnya Kabinet Sukiman Wirjosanjojo dilanjutkan oleh Kabinet Wilipo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Adapun kabinet yang dipimpin Wilipo ini melaksanakan tugas masa baktinya mulai tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Perlu diketahui bahwa Kabinet Wilipo termasuk Kabinet Zaken. Beberapa jajarannya diisi oleh para tokoh ahli berdasarkan bidang masing-masing, bukan sebagai wujud representatif dari partai politik tertentu. Dilansir dari modul perkembangan kehidupan politik pada tanggal 1 Maret 1952 dan program kerja Kabinet Wilipo.
Berikut ini merupakan program kerja Kabinet Wilipo yang terdiri dari 2 program kerja, yakni program kerja dalam negeri dan program kerja luar negeri. Program kerja dalam negeri Kabinet Wilipo meliputi poin berikut, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan stabilitas keamanan rakyat. Sementara program kerja luar negeri Kabinet Wilipo meliputi poin berikut, yaitu menyelesaikan masalah hubungan Indonesia-Belanda, mengembalikan Irian Barat ke pengakuan Indonesia, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Keberhasilan Kabinet Wilipo. Terdapat sejumlah contoh keberhasilan Kabinet Wilipo ketika masa bakti mereka berlangsung. Misalnya berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, bukan pemilu seperti sekarang yang memilih presiden. Dulu pemilu dilakukan untuk mencari anggota konstituen DPR dan DPRD. Ada pula keberhasilan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri bersistem bebas aktif. Sebagaimana dikutip dari buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, Kabinet Wilipo secara garis besar ingin mengupayakan timbulnya keadaan stabil dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Demi kebutuhan sosial dan ekonomi, misalnya, mereka berhasil menerapkan kebijakan bulog. Kemudian mengeluarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dan memenuhi sejumlah kekurangan di perundang-undangan. Lalu bertindak pula sebagai peningkat mutu atau kualitas pendidikan. Penyebab jatuhnya Kabinet Wilipo. Kendati menawarkan sejumlah program yang diproyeksikan cerah dan beberapa diantaranya berhasil, Kabinet Wilipo tak lekang dari kejatuhannya. Terdapat 4 permasalahan yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Wilipo. Namun paling utama adalah peristiwa Tanjung Morawa. Menurut modul perkembangan kehidupan politik, persoalan-persoalan mencakup poin yang pertama, krisis ekonomi. Adalah adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor ke Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Dan yang kedua, munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Yang ketiga, konflik politik di internal TNI dan pemerintahan. Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintahan untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik. Berikut ini adalah susunan Kabinet Wilipo, yaitu Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta, Perdana Menteri Mr. Wilipo, Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito, kemudian Menteri dan Kementerian dalam masa Kabinet Wilipo. Yang pertama, Menteri Luar Negeri. Mr. Wilipo diberhentikan tanggal 29 April 1952 dan Mukarto diangkat pada tanggal 29 April 1952. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri Muhammad Roem. Yang ketiga, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono, dan Wilipo diangkat pada tanggal 2 Juni 1953. Dan keempat, Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata. Yang kelima, Menteri Penerangan Arnold Mononutu. Yang keenam, Menteri Keuangan Sumitro Jojo Hadikusumo. Setelah berakhirnya kabinet ini dan dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastronidjojo adalah salah satu kabinet di era pemerintahan Presiden Soekarno yang dibentuk sejak 31 Juli 1953. Ali Sastronidjojo yang berasal dari Partai Nasionalis Indonesia, ia ditemani oleh Wongsonegoro yang berasal dari Partai Indonesia Raya. Maka dari itu, kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Sastronidjojo Wongsonegoro. Adapun program kerja Kabinet Ali Sastronidjojo adalah yang pertama, melaksanakan politik bebas aktif, yang kedua, menjalankan politik luar negeri yang bebas demi mencapai perdamaian dunia, yang ketiga, mengubah hubungan antara Indonesia dan Belanda berdasarkan Uni Statut menjadi hubungan internasional normal, mempercepat peninjauan kembali berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, serta menghapus perjanjian yang bisa merugikan negara
dan mengupayakan kembalinya Irian Barat dalam kekuasaan Republik Indonesia secepatnya. Ekonomi pada masa Kabinet Ali Sastromijojo berpusat pada upaya memajukan perekonomian nasional melalui kebijakan Alibaba yang bertujuan untuk membina kerjasama antara pengusaha pribumi atau Ali dan pengusaha non-pribumi atau Baba dengan memberikan fasilitas kredit lisensi kepada pengusaha pribumi. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong pengusaha pribumi agar mampu bersaing dan berkembang, namun mengalami kegagalan karena disalahgunakan oleh pengusaha pribumi dan munculnya kasus korupsi serta inflasi. Di bawah ini adalah susunan pemerintah Kabinet Ali Sastromijojo. Yang pertama, Perdana Menteri adalah Ali Sastromijojo, Wakil Perdana Menteri Wongso Negoro Jainul Arifin, Menteri Luar Negeri R. Sunarjo, Menteri Dalam Negeri Hajayirin, Menteri Perekonomian Iskak Johro Hadi Surjo, Menteri Keuangan Ong Engdi, Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Kehakiman Joy Gudo Kusumo, Menteri Penerangan VL Tobing. Setelah berakhirnya kabinet ini akan dilanjutkan dengan Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet kelima pada demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Kabinet ini berlangsung selama 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada Kabinet Burhanuddin Harahap dikenal sebagai Kabinet Nasional yang didominasi oleh Partai Masyumi. Adapun kebijakan yang dibentuk oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, salah satu kebijakannya yaitu menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia pada 29 September 1955 untuk DPR dan 15 Desember 1955 untuk konstitusi, mengatasi inflasi dan korupsi dengan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, mengembangkan politik luar negeri seperti kerjasama Asia-Afrika berdasar politik bebas menuju perdamaian, mengembalikan kewibawaan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Berikut program yang dibentuk oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu program kerja, salah satunya menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 itu juga, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Adapun perekonomian Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu berfokus pada stabilitas dengan upaya mengendalikan harga barang impor dan kebutuhan pokok, memberantas korupsi, serta menyelesaikan masalah finansial dengan Belanda melalui pembubaran Uni Indonesia Belanda. Berikut beberapa pergolakan yang terjadi pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, perselisihan antar partai antara Masyumi dan Partai Nasional Indonesia mencerminkan adanya perbedaan mendasar dalam ideologi. Kedua, tuntutan daerah. Adanya kesenjangan antara pusat dan daerah yang perlu diatasi agar stabilitas politik dapat terjaga. Yang ketiga, usulan Soekarno membentuk Dewan Nasional direncanakan menjadi lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia. Yang keempat, tuntutan mahasiswa menuntut perubahan politik dan penegakan hukum, mencerminkan aspirasi mahasiswa, cerminan dari keresahan masyarakat pemerintahan. Akhirnya, pada 3 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri dan digantikan oleh Kabinet. Adapun Kabinet Ali Sastromijojo II yang berkuasa dari 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957 merupakan kabinet hasil koalisi antara PNI atau Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan NU atau Nahdlatul Ulama. Kabinet ini dikenal memiliki program kerja yang komprehensif yang dirumuskan dalam rencana pembangunan 5 tahun. Berikut adalah beberapa kebijakan dan program kerja utama dari Kabinet Ali Sastromijojo II. Yang pertama, pembatalan konferensi meja bundar atau KMB. Salah satu kebijakan paling penting adalah pembatalan seluruh perjanjian yang disepakati dalam konferensi meja bundar secara sepihak. Yang kedua, perjuangan pengembalian Irian Barat. Kabinet ini secara aktif dan terus-menerus memperjuangkan pengembalian Irian Barat atau sekarang Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Upaya ini dilakukan melalui jalur diplomasi, termasuk di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan juga melalui pembentukan Provinsi Irian Barat. Yang ketiga, pemulihan keamanan dan ketertiban. Kabinet ini berupaya memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia yang pada saat itu masih menghadapi berbagai pemberontakan dan gejolak di daerah. Ada juga program-program utama dari Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Yang pertama, perjuangan pembebasan Irian Barat. Kabinet ini memprioritaskan upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk diplomasi dan pembentukan Provinsi Irian Barat. Yang kedua, pembatalan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kabinet Ali Sastro-Midjojo II secara sepihak membatalkan seluruh isi perjanjian KMB yang dinilai merugikan Indonesia. Pembatalan ini menjadi salah satu prestasi besar kabinet. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dan keuangan. Kabinet ini berupaya mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Program-programnya mencakup perbaikan nasib buruh dan pegawai, penyehatan keuangan negara, dan rencana pembangunan 5 tahun atau 1956 sampai 1960. Yang keempat, otonomi daerah. Kabinet ini berencana membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat pembentukan anggota-anggota DPRD di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, pemulihan keamanan dan ketertiban. Kabinet ini berfokus pada pemulihan keamanan dalam negeri dengan mengatasi berbagai pemberontakan regional dan gerakan separatis. Yang keenam, pelaksanaan keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Kabinet ini berkomitmen untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari KAA yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. Yang ketujuh, pembangunan di berbagai sektor. Kabinet ini juga menargetkan pembangunan di sektor-sektor penting seperti industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian. Adapun juga aspek utama dari perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Yang pertama, program pembangunan 5 tahun. Kabinet ini merancang rencana pembangunan 5 tahun pertama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perubahan ekonomi dari sistem kolonial menjadi ekonomi nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Rencana ini mencakup berbagai proyek di sektor industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian. Yang kedua, kebijakan ekonomi nasional. Kabinet Ali Sastro-Midjojo II berupaya keras untuk mengubah struktur ekonomi yang masih sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial. Tujuannya adalah agar ekonomi dapat berpihak pada pengusaha dan rakyat Indonesia. Salah satu program yang bertujuan untuk ini adalah perbaikan nasib buruh dan pegawai. Yang ketiga, tantangan dan permasalahan ekonomi. Meskipun memiliki program yang ambisius, Kabinet Ali Sastro-Midjojo II menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berat, antara lain yang pertama inflasi tinggi, yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga pergolakan daerah, yang keempat korupsi, yang kelima sistem Alibaba. Ada juga faktor-faktor pergolakan utama yang terjadi pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Yang pertama, pergolakan di daerah atau gerakan separatis. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat memuncak di beberapa daerah yang mengarah pada pembentukan dewan-dewan militer dan gerakan separatis. Yang kedua, konflik internal koalisi. Meskipun Kabinet Ali Sastro-Midjojo II merupakan koalisi besar dari PNI, Masyumi, dan NU, terjadi perpecahan yang signifikan di antara partai-partai tersebut. Yang pertama, konflik antara PNI dan Masyumi menjadi pemicu utama. Yang kedua, adanya tarik-menarik kepentingan dan perbedaan. Yang ketiga, puncaknya Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet pada Januari 1957 yang menyebabkan Kabinet Ali Sastro-Midjojo II semakin melemah. Yang ketiga, krisis ekonomi dan korupsi. Kabinet ini gagal mengatasi masalah ekonomi yang serius seperti inflasi tinggi dan ketidakmampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pergolakan daerah dan korupsi yang meluas semakin memperparah kondisi ekonomi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja ekonomi ini juga menjadi salah satu faktor yang menyulut pergolakan. Yang keempat, mosi tidak percaya dari Angkatan Darat. Angkatan Darat juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet ini.
Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan dianggap tidak mampu mengatasi krisis keamanan yang terjadi di berbagai daerah. Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 9 April 1957 dengan Perdana Menteri Ir Juanda Kartawijaya. Kabinet ini sering disebut juga sebagai Kabinet Karya, karena anggotanya tidak hanya berasal dari partai politik, tetapi juga dari kalangan non-partai. Adapun kebijakan dari Kabinet Juanda, yang pertama, membentuk Dewan Nasional sebagai wadah kerjasama antara pemerintah dan golongan masyarakat. Kedua, melakukan normalisasi keadaan dalam negeri, terutama menghadapi pemberontakan daerah atau PRRI, Permesta DI atau TII-RMS. Ketiga, menetapkan keadaan darurat militer di beberapa daerah untuk menjaga keutuhan NKRI. Perekonomian Kabinet Juanda. Kondisi ekonomi saat itu, Indonesia masih menghadapi inflasi tinggi. Banyak perusahaan besar masih dikuasai Belanda. Perdagangan internasional, Indonesia bergantung pada pihak asing. Anggaran negara defisit, sehingga pembangunan sulit dijalankan. Dan selanjutnya, pergolakan yang terjadi pada Kabinet Juanda. Yang pertama ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Kabinet Juanda menghadapi pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera dan Permesta di Sulawesi, yang menentang pemerintahan pusat. Kedua gerakan separatis ini menjadi alasan penting bagi Soekarno untuk mempertahankan keadaan darurat dan mengembangkan demokrasi terpimpinnya. Yang kedua, kegagalan mengatasi pergolakan. Kabinet Juanda dinilai gagal mengatasi pergolakan PRRI dan Permesta, yang menyebabkan keamanan negara tidak stabil. Yang ketiga, peristiwa Cikini, atau Kabinet Juanda juga menghadapi peristiwa Cikini, yaitu percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang masa lalu sejarah Indonesia. Mungkin teman-teman sudah bisa ya memahami materi mengenai demokrasi liberal beserta kabinet-kabinetnya. Cukup sampai di sini kita mengenang masa lalu ya. Jangan mengenang masa lalu yang membuat sakit hati seperti mantan kekasih. Sampai di sini saja penjelasan materi dari kami. Semoga teman-teman semua semangat terus ya untuk belajar. That's all and thank you for watching.